Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mubin alladzi abana li ibadihi min ayatihi وهذه عبرة للمعتبرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الآيات والمعنى والله أعلم بمراده أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرصة النقي ليس فيها علم لأحد الحديث والمعنى والله أعلم بمراده أما بعد. Puji sebagai kalimat yang paling pantas kita ucapkan ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi, syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Mari pula sedangkan mengabarkan melalui kehendak Allah yang Maha Ghafur. Karena Allah lah yang Maha mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka ta'lim majlis talaqqul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, duduk kita, baju kita, pakaian kita menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Shalawat ma'asalam aimaku nanti ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim al-hikmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alam yang akan kita alami setelah ruh dan jasad kita tercabut atau dicabut oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, kita akan masuk kepada alam yang namanya alam mahsyar. Betul Bu? Terima kasih. Karena memang sudah keyakinan akidah salafus salih bahwa manusia yang namanya uang liku mengalami beberapa alam. Sering pula jelaskan campuran dengan negara-negara. Pertama, manusia itu dari alam ruh, ya Bu ya. Dari alam ruh masuk kepada alam rahim, ditiupkan oleh Allah dan malaikat. Jadi ujian dia dalam takdir, di dalam calon-calonnya itu. Setelah alam roh, kemudian keluar masuk ke alam dunia.
Setelah alam dunia, beramal kita sampai ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau sudah 70 tahun harus sudah sering banyak muhasabah. Iya. 50 juga nggak apa-apa, apalagi dari muda akan lebih baik. Akan lebih baik. Setelah alam dunia, datang malaikat Israfil mengangkat roh kita, memisahkan dari badannya, mati namanya, kita masuk ke alam kubur, lalu kemudian setelah alam kubur atau alam barzah, masuk kepada alam ba'ats. Apa itu alam ba'ats? Dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak cepulan orang tauhid pada tumbuh. Setelah alam ba'ats, maka Allah akan menghisab kita pertama kali di alam akhir itu adalah ada namanya alam mahsyar, yaitu alam pengumpulan seluruh manusia dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Wah, Pak kadang-kadang langsung pada begini aja kalau nggak ada begini. Alam mahsyar takut aja nunggu dia guys, kau jangan gini. Apa ini saya angkat agar kita meningkat jiwa keimanan dan semangat kita untuk beribadah. Kalau kita tidak merasa takut kan wajar dari bahaya. Itu kan? Makanya agama itu tarhib buat tarhib. Ya, menakuti dan memang memberikan gambaran kesenangan agar kita tertarik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam beberapa rangkaian tadi dari alam ruh sampai kepada alam mahsyar itu akan kita jalani. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti kita akan sampai ke sana. Nah, sekarang apa itu mahsyar? Kengerian apa yang ada di alam mahsyar? Bagaimana manusia diperlakukan di alam mahsyar? Siapa saja yang akan mendapatkan perlindungan Allah di alam mahsyar? Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ibu-ibunya nggak kepanasan. Insya Allah nggak panas. Yang pertama, apa itu alam mahsyar? Apa itu alam mahsyar? Tempat penerimaan amal baik dan amal buruk. Itu adalah alam mahsyar. Kalau ngaji sama Pak Ujan mau begitu aja, guru ya saling saja lah. Kalau nggak bisa ya cuma sharing apa ya, itu pemikiran saja. Duduk di sini itu bukan karena bisa, karena kewajiban karena kita menyampaikan satu ayat dua ayat itu adalah kewajiban. Kalau ini walau hanya sampaikan walaupun satu ayat, jadi bukan karena bisa. Nah, apa itu mahsyar? Disatir atau dimuat di dalam Al-Quran dari segala macamnya ada di dalam Al-Quran, Bu. Berbicara apapun ada di dalam Al-Quran, dari A sampai Z. Dari kita berbicara dari mulai orang lahir sampai orang mati itu ada dalam Al-Quran. Begitupun kejadian-kejadian yang ada yang berkaitan dengan alam gaib yang akan kita alami nanti ke depan. Begitupun dengan alam mahsyar. Di sini dikatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-47 dan ke-48. Di mana Allah katakan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-47 ya. Fala tahsabanna Allahu muhlikan 'alayhim. Inna Allaha 'azizun intiqam. Ada kota sampun dibuka sama ya. Nanti aja di rumah belum apa-apa. Ya. Allah katakan dalam firman-Nya Quran surat Ibrahim ayat yang ke-40 tadi, "Fala tahsabanallah." Apakah atau jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mukhlifa wa'dihi akan mencederai janjinya, akan membohongi kita, wa rasulih, janji terhadap Rasul. Kan Rasul itu memberikan pemahaman kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, hai anak manusia, nanti di akhirat kamu akan mengalami seperti ini. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Orang-orang kafir biasanya nggak percaya, malah mencibir kepada Rasulullah. Sehingga di sini dikatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-47,
Apakah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengingkari janjinya kepada Rasulullah? Kepada Rasul-Rasulnya Allah? Ternyata tidak, jawabnya kata Allah, innallaha azizun dzuntiqam. Karena Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa dan mempunyai balasan. Ini yang pertama dalam Quran surat 47. Jadi semua akan dibalas. Di mana pertama kali di alam mahsyar dilanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-48-nya. Yauma tubaddalu al-ardu ghayral ardi was-samawati wa barazuu lillahi al-wahidil qahhar. Yakni di mana Allah akan membalaskan yang pertama kali? Allah katakan yauma tubaddalul ardu, ya kan, ghayral ardi was-samawati wal ard. Artinya apa, Bu? Di mana pertama kalinya itu adalah pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Oh, sehat, Bu. Alhamdulillah, kamu serius-serius aja. Serius nanti balik dari sini pingsan kerja deh. Ini dikatakan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ini ayat yang ke-48-nya dikatakan. Jadi betul bahwa manusia itu setelah lahir maka dia terus akan meninggal masuk ke alam barzah, dia dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar. Apa alam mahsyar itu? Adalah tempat yang pertama kali untuk menghimpun manusia dari manusia yang pertama sampai dengan yang terakhir. Itu adalah mahsyar. Dalam penjelasan yang jelas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan apa itu alam mahsyar. Alam mahsyar adalah, Rasulullah katakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin bayda'a aqra kafursatin naqiyyin laisa fiha alamun li ahadin. Menurut hadis Rasulullah, yang namanya mahsyar itu adalah yuhsyarun nas, yakni tempat mengumpulkan manusia. Ala yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, ala ardin bayda, yaitu di atas bumi yang putih. Ini maknanya. Hadis Rasulullah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yuhsyarun nas, bahwa manusia akan dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat, ala ardin bayda, di tempat yang sangat putih, semua juga di sana bentuknya. Lalu kemudian bayda wa afra kakursatin naqiyyin laisa fiha alamun li ahadin. Afra itu kayak seperti tepung, afroa. Berarti kan halus, tanahnya kayak pasir lah, tetapi warnanya putih, afroa. Kakursatin naqiyyin, tetapi tepungnya yang dipanaskan. Masya Allah. Coba jam 12 siang, pas saat manceran apa itu? Apa itu manceran itu? Pas saat matahari di atas kita, jam 12 pergi ke pantai, pasir diinjak, coba diinjak. Padahal jarak matahari dengan buminya bertriliun-triliun mil jauhnya. Kalau nanti kita jelaskan di sini berapa jaraknya, Allah kan tidak bisa kebayang oleh kita. Ya. Jadi dikatakan laisa fiha alamun li ahadin. Yang tempat itu belum pernah ada yang tahu dan belum pernah ada yang mengalami ke tempat itu. Ya, siapa juga yang sudah ke sana? Percaya kita mau ke sana, Bu? Percaya enggak? Percaya. Kalau enggak percaya, cepat syahadat lagi. Iya, karena ini keterangannya dalam Al-Quran dan didukung oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak percaya hadis, maka berarti kita وَمَنْ يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Ya kan? Maka dia kalau mati pun kafir kalau tidak percaya kepada Al-Quran dan Al-Hadis.
Kita akan ke sana. Ini menurut ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu, apa itu mahsyar? Mahsyar adalah tempat menghimpun manusia dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Yang bentuknya menurut hadis Rasulullah digambarkan jenis zat yang aslinya Allah a'lam, Allah yang maha tahu, tetapi hadis mengatakan seperti putih yang lapang dan luas, disitulah kumpulnya manusia yang di sana berbagai macam kejadian akan ditimpakan kepada manusia sesuai dengan amal dan perbuatannya ketika dia hidup di dunia. Solehkah dia atau maksiatkah dia? Kalau soleh, insya Allah akan memberikan naungannya nanti. Tetapi kalau dia senantiasa maksiat kepada Allah dan kebawa meninggal, tidak sempat untuk bertaubat, maka kengerian yang ada di alam mahsyar Allah akan berikan kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kengerian yang ada di alam mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Saking lucunya. Masya Allah. Lalu bagaimana kondisi manusia dikumpulkan di alam mahsyar? Ini mau jadi dikit sih. Kalau jangan malah mengaji supaya nakut-nakutin doang, nggak tahu Bu Haji itu ya, Bu Haji. Sengaja, tartib buat tartib. Saya mau menjelaskan fikih, sudah ada yang lain ini mendorong motivasi saja. Ya. Bagaimana kondisi manusia dikumpulkan di alam mahsyar? Yang pertama manusia diseru dengan lengkingan malaikat. Yang pertama manusia diseru oleh lengkingan atau jeritan malaikat atau seruan malaikat. Yang sudah kalau diseru oleh malaikat itu manusia sudah tidak bisa berbelok-belok lagi, pasti taat tunduk akan perintah malaikat atas perintah Allah itu. Ini nanti di alam mahsyar. Baik, malaikat manggil, wahai manusia, kumpul ke sini, maka terus akan jalan. Manggil. Semuanya akan tunduk akan perintah malaikat, nggak kayak lagi di dunia. Kalau di dunia makan kita kadang-kadang tahu keutamaan sholat tahajud, tahu keutamaan sholat taubat, tahu segala-galanya, tetapi kita tidak mau untuk itu. Melewat-melewat. Kalau di sana tidak nanti. Bahasanya mah kalau kata orang Sunda mah kayak sebuah dicocok. Apa namanya? Songok, ya. Jadi apapun gitu ya, apapun juga pasti manut aja itu ikut. Di sana kondisinya. Apa ujang masih bisa anan baik? Bosan, silahkan baca Quran surat di sini Qaf ayat 41-42 dan surat Toha ayat 108. Semuanya ada ternyata di dalam Al-Quran kan. Kondisi kita di sana itu nanti, ibu sekalian, diseru dengan teriakan malaikat dan pasti menurut tidak belok-belok kemana-mana apa yang diperintahkan oleh malaikat, kita tidak akan beralih atas perintah malaikat itu. Lagian kan kita sudah yakin, apakah kondisi kita nanti itu mulut kita dikunci, kemudian tangan, kaki, seluruh anggota badan kita itu berbicara. Apakah ayatnya Bu? Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu jelas kan? Al-yawma nahtimu di hari itu, nahtimu dikunci. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, mulut kita nih. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka perbuat waktu di dunia. Semuanya dikunci. Mulutnya yang sekarang di dunia mah abad wae. Ya, abad wae. Apa di dunia mah. Kalau nanti justru ini yang pertama kali dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan berbicara dan memberikan kesaksian seluruh anggota badan kecuali mulut kita ini.
Makanya saya katakan jangan-jangan baju kita di tempat ini, jangan-jangan langkah kita dari rumah ke tempat ini yang nanti akan menjadi saksi yaumul kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu maknanya. Nah di sini dikatakan diseru dengan teriakan malaikat. Mana bunyinya? Wasami yauma yunadil munadi min makanin qarib. Saat itu akan diperdengarkan teriakan malaikat dari tempat yang dekat. Bayangannya bukan dekat seperti di dunia. Ya, malaikat itu kalau langkahnya dari Maghrib ke Maghrib menurut satu riwayat itu satu jilatan itu sudah sampai. Jadi didekatkan dengan kita dan menjerit Allah lebih tahu apa yang akan terjadi. Masya Allah. Lanjut mau tunggu ngaji ini ya. Lanjut ya Bu ya. Bukan apa-apa ya, merinding juga ya. Ada yang merinding nggak? Berarti kalau merinding benar itu. Iya. Masya Allah. Kalau nyantai-nyantai saja berarti tidak tergugah. Kenapa demikian kan? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum. Bukan, benar. Makanya ketika kita baca Quran lalu ada perasaan ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu maknanya sudah bertambah keimanan kita. Di sini dikatakan, wasmami yauma yunadil munadi min makanin qarib. Lalu kemudian yauma idzi yattabi'una ad-da'i la 'iwaja lah. Ini Quran surah Toha-nya ayat yang ke-108. Yauma idzi yattabi'una ad-da'i la 'iwaja lah. Jadi pada hari itu semua manusia akan mengikuti seruan malaikat. La iwajalah. Tidak bisa kita itu berpaling, tidak bisa kita berbelok. Wih, mudi kecil malaikat kita lagi di masjid. Pergi ke, nggih, wonten aku kemarin itu. Ya Allah, aku kesinggung dikit sebenarnya. Masya Allah, barang dikit madu harus masih Stalin itu kadang-kadang ini aku urung apa gitu ya. Ya selama tidak ada kegiatan, ya datang saja. Di sini dikatakan dalam surah yang pertama manusia itu akan dipanggil dengan teriakan malaikat untuk datang ke alam mahsyar, digiring oleh malaikat dengan teriakan yang melengking. Masya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, manusia dikumpulkan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Ini ada dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-93 dan 95. In kullu man fis samawati wal ardh illa atir rahmani abda. Di situ dikatakan, Masya Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau nggak percaya gambarannya begini. Bu Hajah mati ya, kemarin baru pulang tuh dari sana. Coba gambarkan, padahal itu dari Indonesia saja paling cuma 168.000 orang di kesana yang berangkat, kan? Lalu kemudian paling-paling dari negara lain taruhlah berapa ratus juta di sana. Kondisinya sudah semacam itu. Nanti di yaumil mahsyar dari manusia yang pertama sampai dengan yang terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tidak bisa kebayang oleh kita. Masya Allah, ini jelas akan datang kepada kita. Dikumpulkan di sana, Bu. Bisa kebayang Masya Allah ya, Bu? Masya Allah. Tapi satu nanti di sana ada keberuntungan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena orang yang akan mendapatkan dan bisa memberikan syafaat kepada umatnya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaat umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi siapa yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Ya umat Rasulullah. Tentu nanti itu begitu dari yang pertama sampai dengan yang terakhir dikumpulkan oleh Allah dengan perantaraan malaikat, dikumpulkan dari satu sampai dengan yang terakhir. Bayangkan maksud saya. Sehingga dalam hadis yang sangat sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, manusia itu sedang berkumpul dalam kondisinya bisa dibayangkan panasnya, naudzubillah, keringatnya meleleh kemana-mana, tidak ada pertolongan sama sekali. Kemudian saling berbisik,
Apa ini nggak ada pertolongan di tempat ini? Saling bertanya tuh, saling ngomong. Kata yang satu berpikir, oh kan yang pertama kali lahir itu Nabi Adam, yang pertama Adam. Yuk kita minta pertolongan kepada Nabi Adam. Wow, semuanya yang dari Nabi Adam. Ya, beri sakabe jalma murunakan Nabi Adam. Lanjut itu. Kasihan nggak ngerti percuma. Iya. Beri kabeh jalma muru ke Nabi Adam, artinya apa? Yang triliunan orang dari yang pertama sampai yang terakhir, nyamperin ke Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, engkau adalah Nabi yang pertama, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong sih mintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kata manusia. Apa jawab Nabi Adam? Wahai manusia, jangankan memberikan pertolongan kepada kamu, saya juga dalam kesempatan ini, saya baru tahu kalau Allah segini marahnya terhadap saya karena perbuatan saya waktu berdosa memakan buah kurdi. Silahkan coba kamu cari yang lain. Ini kata Nabi Adam. Ibu, ini bukan pembisaan Fauzan. Ini ada dalam hadis. Ya. Nanti konteks hadisnya saya sampaikan di kesempatan yang lain. Kemudian manusia setelah Nabi Adam, silahkan coba cari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi ke Nabi Ibrahim semuanya. Masya Allah, tidak bisa dibayangkan. Ini saksi hidupnya waktu di Mekah kemarin, coba tanya tuh. Bagaimana? Masya Allah, sudah tidak bisa dibayangkan. Lagi, terus semua sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang mempunyai syafaat dan bisa memberikan pertolongan selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seluruh umat manusia datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, engkau adalah penutup risalah kenabian. Tolong mintakan ampunan kepada Allah, berikan pertolongan kepada kami. Padahal Rasulullah saat itu sedang menangis di bawah arsy. Kenapa demikian? Jadi itu memikirkan umatnya. Rasulullah tidak seperti kita. Padahal kunci surga adanya di Rasulullah. Manusia pertama yang akan masuk surga adalah Rasulullah. Tapi Rasul walaupun sudah punya kunci, enggak dia jahat sama umatnya. Terus bodo amat. Celaka kita mancing baik. Enggak, Rasulullah. Bukan tipologi Rasulullah seperti itu. Rasul langsung berdoa kepada Allah. Ya Rabb. Kalau bahasa kita ini Pak ya, saya tidak masuk surga sebelum saya bisa memberikan syafaat kepada umat saya. Rasul. Tidak seperti kita mah lalu lagi anak perlu beres beni, barang wis beres Pak, menang kita sebut tuh, iya kan? Betul. Toh, yang paling gede betul kayaknya rasa ya. Ini kan kita, Rasul tidak langsung berdoa kepada Allah. Ya Rabb, saya tidak akan masuk dulu ke dalam surga sebelum saya memberikan pertolongan kepada umat saya. Lalu kemudian malaikat Jibril sampai kepada Allah melapor istilahnya kepada Allah. Ya Rabb, Muhammad tidak mau masuk surga sebelum memberikan pertolongan kepada umatnya. Kemudian Allah memberikan dengan kuasanya, ya Muhammad, bawalah umatmu, seluruh umatmu yang mengikuti sunnahmu untuk masuk ke dalam surga bersama kamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kategori umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikumpulkan di alam mahsyar. Masya Allah. Yang pertama, ya. Manusia dari yang pertama sampai dengan yang terakhir dikumpulkan. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, manusia di alam mahsyar, digiringnya manusia itu, ya digiring lah bahasanya, orang diarahkan untuk menghadap Allah di pengadilan Allah. Digiringnya itu ada 3 kelompok menurut sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, 3 kelompok, 3 kategori, 3 cara. 3 cara manusia dikumpulkan oleh Allah melalui malaikat itu. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi. Yahsyurun nas yaumal qiyamati salasati asnaf.
Manusia akan dikumpulkan nanti di akhirat, yakni pada alam mahsyar itu dengan 3 golongan atau 3 kelompok. Simpan musyatan. Yang pertama, golongan pertama menghadap Allah dikirimnya oleh malaikat itu adalah menggunakan kendaraan. Musyatan dengan kendaraan. Lalu kemudian yang kedua simpan rukbanan. Yang satu golongan lagi dia berjalan dengan kakinya. Wasimpan ala wujuhnya. Dan satu golongan dia berjalan dengan menggerek-gerek wajahnya di atas tanah. Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah, 3 macam golongan manusia nanti ketika dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar itu dalam 3 kelompok. Yang pertama, musyaddan dengan kendaraan. Kendaraan apa sih? Kalau jangan apa di sana ada baby bear atau Mercedes atau apa lagi ya yang paling bagus. Volvo, bukan itu hakikatnya, tetapi kendaraan amal dan perbuatan kita waktu kita di dunia ini. Kemarin kita bulan haji ada yang membeli hewan kurban. Insya Allah itu akan menjadi kendaraannya nanti amalnya, bukan kambingnya di sana bukan. Kadang-kadang kan kita, pokoknya malah kita korban, kita pun unggul di jembatan Shiratal Mustaqim ini arah naik kambing. Jabatan Shiratal Mustaqim naik kambing, hakikatnya bukan itu, tetapi nilai ketakwaan kita, keimanan kita dalam menjalankan agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perbuatan apapun, amal perbuatan apapun akan mengiring kita, akan mengiring itu nanti di alam mahsyar. Musyaddan dengan kendaraan kita. Di dunia banyak sedekah, di dunia sering sholat istighfar, di dunia sering tahajud. Maka itu nanti akan menemani kita dan akan menjadi kendaraan bagi kita ketika dikumpulkan di alam mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini belum nanti banyak hal-hal gaib yang harus kita yakini dalam keimanan kita. Musyaddan wajibban rukbanan. Yang satu lagi ada satu kelompok dengan berjalan kaki. Ya, mendingan ya Allah daripada jalan dengan wajah, mending dengan cara yang ini yang lihat. Iya, sepakat kalau saya juga pengen. Masya Allah. Ini di sini rukbanan dengan kakinya berjalan biasa. Bagi siapa dia? Ya tentu bagi orang-orang yang mau untuk melangkahkan kaki ke tempat kebaikan. Kalau langkah kakinya cuma untuk digunakan hal-hal yang tidak baik, mustahil akan mendapatkan balasan seperti yang baik tadi di sisi Allah. Mustahil. Tapi kadang-kadang itu tadi yang namanya pahala dan dosa itu tidak kelihatan. Kalau kelihatan ada pasti Pak Boro-Boro. Ya, nanti Pak Boro-Boro Bu. Ya, rebutan. Kalau dikit-dikit. Tapi karena memang tidak kelihatan, nyantai baik. Kadang-kadang ibu-ibu majlis taklim dan ustaznya sekalian kadang-kadang ketika ngaji seperti ini udah nancep dalam hati, ya Allah ya kan nanti mau cepat-cepat baik lagi ya Allah, mau nikahin ibadah ya Allah, mau sholatnya rajin ya Allah, mau ngaji belajar ini di majlisnya masuk barang 10 langkah dari majlis taklim, anjing deh kembali ke apa? Kadang-kadang begitu kita kadang-kadang, iya. Tuh, begitu kata Bu Haji katanya tuh. Bu Haji ya sama berarti penyakit kita itu Bu Haji. Iya. Tapi mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan pemikiran dan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu. Lanjut. Tinggal jalan lah bersih kaburan saya. Iya. Khawatir soalnya hari Ustaz biasa ngomong mengalor ngidul tekarasa itu ngaringikeun mereka si Ustaz ngomong jangan ada berurusan di pojokan khawatir ya Bu. Lalu berikutnya itu tadi tiga hal manusia itu akan dikumpulkan digiring oleh Allah oleh malaikat itu. Pertama tadi dengan berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan, ada dia yang jalannya menggerek-gerek. Iya. Umpama kita jalan, tetapi jalannya dengan wajahnya, kakinya menjulang ke atas. Masya Allah, bisa dibayangkan. Alhamdulillah, subhanallah,
sekali. Bagi siapa dia? Bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat agama. Bagi orang-orang yang tidak malu kalau dia melanggar aturan-aturan agama, maka nanti setianya akan diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Muhammad Rasulullah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini bagian maksiat tentu seperti ini akan diperlakukan oleh Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Lalu kemudian manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Hai kali kota dikhitan, sebenarnya lama malu dekat gundal gandul. Ya, kebayang kan, lamun di Indonesia, apalagi kalau di lapangan Cigadul di sini ini. Ya Allah kali Muhammad Rasulullah sedang lindung nang baik kali ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ini. Ini dikatakan tuh, manusia dikumpulkan nanti di mahsyar itu, tidak memakai pakaian dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki, serta seluruh manusia itu belum hitam pada saat itu nanti dikumpulkan. Kau jangan ngomong kebiasaan baik. Ini entar dulu, baca dulu ini hadisnya. Ya. Hadisnya dikatakan ibu, yusyarun nas yaumal qiyamati hubbatan qurratan kurla. Tuh. Yusyarun nas dikumpulkan manusia yaumal qiyamati di hari kiamat hubbatan. Hubbatan qurratan kurla, dalam keadaan yang telanjang, qurratan tidak beralas kaki, dan kurla itu belum dihitam. Ya. Apa artinya bagi kita? Bagi kita. Oh, manusia itu dikembalikan kembali kepada zat yang awalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ pemikiran kita, dalam keadaan telanjang itu berarti ingat bahwa kita lahir ke dunia itu tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa, hartanya yang dijuru bro dipantong alaya di tengah iman. Nanti dengan masuk syukur, nggak ke bawah ternyata. Yang nyari rezeki, hulu dijadikan suku dijadikan hulu, berarti tidak. Masih. Tompati juaraga jam 12 malam masih di mana-mana. Duhurnya ketinggalan karena masih bekerja. Asalnya ketinggalan di perjalanan. Maghribnya masih di jalan, isanya kecapean sampai ketinggalan sholat. Ternyata rezeki yang didapatkannya pun juga tidak dibawa mati. Maknanya begini. Orang itu tidak berpakaian sama sekali. Apa yang dibawa? Ternyata walibasuhum taqwa. Pakaiannya itu adalah ketakwaan. Menurut satu riwayat, orang yang pertama kali nanti dikasih pakaian oleh Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi pun demikian, Ibu. Bukan cuma manusia biasa. Artinya, aturan agama itu kan menyeluruh untuk semuanya. Di sini maksudnya, yuk kita muhasabah terhadap diri kita. Oh, ternyata mati itu tidak membawa apa-apa. Semua apa yang ada di diri kita itu hakikatnya milik Allah. Maka gunakan di jalan Allah agar nanti ketemu nanti di akhirat, terutama di alam mahsyar ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang terkenal itu tidak beralas kaki, tidak. Makanya itu tadi bisa kebayang dalam kondisi tanahnya bagaikan tepung yang panas, kemudian kaki kita jalan, masya Allah. Apa benar Fauzan begitu kondisinya tanpa dihitan segala, tidak berpakaian? Lalu kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul berkata seperti ini, Siti Aisyah sampai bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wal nisa yanzuru ba'dhum ba'dha." Ya Rasulullah, berarti kalau begitu antara perempuan dan laki-laki saling melihat yang gundal gandil tadi. Itu mananya? Kata Siti Aisyah kepada Rasulullah. Kan kita bisa kebayangkan. Apa jawab Rasulullah? Naam, betul. Tetapi kata Rasulullah, al-amru asyaddu min ayyuhibahum dzalik.
Tetapi permasalahan ketika saat itu nanti dikumpulkan, masalah seperti ini mah kelihatan mah kecil seujung apa kali itu. Saking ifruhnya, saking dahsyat, saking perih, saking ngerinya kejadian saat itu sampai tidak memperdulikan lagi. Coba kita saja aja muhasabah ketika hidup di dunia. Kalau kita lagi sedang sibuk, ifruh, lagi hajatan, ya kan, lagi hajatan, lagi sibuk. Dah kancing bajunya ngebedel satu, itunya kelihatan juga orang lain yang ngerti, ya kan? Kadang-kadang tuh kalau lagi sibuk, lagi begitu gambarannya. Padahal permasalahan semacam ini, apalagi nanti di yaumil qiyamah pada saat dikumpulkan di alam mahsyar, kejadian dan kedahsyatannya itu melebihi apapun dari pemikiran manusia. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, udah berapa tuh kondisi manusia nanti dikumpulkan itu? Yang berikutnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia dikumpulkan di alam mahsyar itu berdirinya saja selama 40 tahun. Sambil kepalanya mendongak ke langit, wajahnya memandang matahari. Allah karim Muhammad Rasulullah. Jangan dibayangkan waktu 40 tahunnya waktu Indonesia, waktu dunia. Ini bagi orang-orang yang maksiat kerasanya lama, tapi kalau orang yang soleh dan soleha di hadapan Allah, insya Allah kata Rasulullah, sekedip netra itu ibarat satu ketrekan korek api. Kalau kita nyalain korek api, langsung mati. Nah segitu tuh kerasanya kalau bagi orang yang soleh. Tetapi bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah gambarkan seperti itu. Umpama berdiri mendongak langit selama 40 tahun, nunggu tuh 40 tahun bukan. Padahal waktu di dunia baik, si umurnya 40 tahun mesti diri kan. Kesalnya Allah sudah tidak bisa dibayangkan. Ini 40 tahun dalam keadaan matanya melihat ke langit, nunggu peradilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hadisnya? Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tabrani dikatakan, Yajma'ullahul awwalina wal akhirina limiqati yawmin ma'lum qiyaman arba'ina sanatan syahisatan absaruhum ila samai yang tadiruna fasul qada. Jelas hadis. Dikatakan dalam hadis Abu Dawud dan Imam Tabrani, dikumpulkannya manusia dari yang pertama sampai dengan yang terakhir limiqati yawmin ma'lum kiamat. Nanti di alam mahsyar itu berdiri. Kiamat berdiri. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Syahidatan absaruhum ila sana, dengan kondisi syahidatan absaruhum, matanya mendongak ke langit. Kan begini. Masya Allah. 40 tahun. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang mengerikan di alam mahsyar ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih kondisi manusia seperti ini nanti dikumpulkan di alam mahsyar. Baru laginya begini langsung pada menengok begini. Apa artinya Bu? Ketika kita sudah tahu ternyata begitu dahsyatnya siksa yang akan Allah limpahkan, maka akan semakin ikhtiar kita dalam kehidupan, akan semakin berhati-hati kita dalam hidup kita, menjaga zat barang yang halal, menjaga zat barang yang haram, terus kita pelihara, jangan sampai berusaha semaksimal mungkin menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal yang dapat mendatangkan kengerian yang ada di alam mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu baru kondisi manusianya. Lalu kengerian apa yang ada nanti di alam mahsyar? Kan tadi saya katakan nih, alam mahsyar itu ini. Kondisi manusia dikumpulnya dalam keadaan seperti ini. Kedahsyatan dan kengerian yang akan diterima oleh manusia Bu, nanti di alam mahsyar digambarkan lagi di dalam Al-Qur'anul Karim dan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tadi saya katakan bahwa dahsyatnya, ngerinya nanti di alam mahsyar itu matahari didekatkan dan manusia tersiksa dengan keringatnya. Yang pertama, kengerian dan kedahsyatan yang ada itu. Dikumpulkan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Matahari didekatkan, kita tersiksa dengan keringat kita. Ini dikatakan Ibu dalam hadis Sahih Muslim, hadis yang nomor 2864. Ini sumbernya saya ambilnya itu. Ya. Tudna samsa yaumal qiyamah minal halqi hatta takuna minhum kamiddaril mail. Matahari didekatkan itu seumpama 1 mil. 1 mil itu berapa meter atau jam? Wallahu a'lam. Ini kata Rasulullah wallahu a'lam. Allah akan lebih tahu apa yang dimaksud dengan mil di sini. Tetapi kalau kita maksud 1 mil itu, kalau orang Indonesia itu 1 kilo. 1 kilo itu berarti kan cuma berapa? 1000 meter. Itu ukurannya kalau dikesanakan. Kalau ukurannya, tetapi Allah a'lam, Allah yang lebih tahu ukuran milnya itu. Ini kata periwayat hadisnya. Yang jelas matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, kami dari mil itu. Ya, fayakunan nasu ala qadri amalihim bil arah, dan manusia akan tersiksa dengan keringatnya akibat ulahnya manusia tersebut waktu di dunia. Ternyata nih keringat yang bercucuran seperti ini nanti tatkala dikumpulkan di alam mahsyar akan mendatangkan bala bagi kita. Kalau sekarang kan masih bisa kita sambil kipas-kipas gitu ya. Sambil ada kipas angin, pakai kipas angin. Yang lebih kerenan sedikit karena nggak mau gerak biar turun lagi pakai AC. Iya kan? Kita mas sekarang nanti mah tidak ada di sini tersiksa kita dengan air keringat kita. Di mana Rasul katakan, "Faminhum may yaqulu ila ta'bay." Di antara orang yang tersiksa dengan keringat itu ada yang terpendam oleh keringatnya itu sampai dengan mata kaki, dengan kambay, mata kakinya. Awis jadi lagi itu sebelum milih kuai si kojang itu. Ada yang kayak gitu. Ilan kambay sebatas mata kakinya. Lalu kemudian kata Rasul, "Faminhum may yaqulu ila rukbah." Dan ada lagi sebagian manusia yang tersiksa dengan keringatnya itu sampai dengan lututnya. Betul. Oh, naik terus ya. Faminhum may yaqulu ila haqwai. Dan ada lagi yang terpendam itu sampai dengan pinggang atau dadanya. Wa minhum may yajnimu arqa'il zaman, dan ada yang sampai tenggelam, sampai dia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Na'udzu bila ini adalah akibat perbuatan manusia. Selain itu Bu, pengeriannya lagi, watarul mujrimina fil asfar. Kemudian manusia dari satu sampai terakhir yang bermaksiat kepada Allah akan diikat oleh Allah secara bersama-sama. Allah, bacaan benar enggak sih? Silahkan buka Quran surat Ibrahim ayat yang ke-49. Di sana dikatakan, "Watarul mujrimina yawmaidin muqarranina fil asfar." Dan manusia yang berdosa kepada Allah, mereka akan diikat secara bersama-sama. Masya Allah. Alhamdulillah subhanahu. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kejadian-kejadian yang ada di alam mahsyar ini. Masya Allah. Al-Quranul Karim yang mengatakan, yang lebih lagi Ibu ada di sini. Pakaiannya manusia di alam mahsyar yang bermaksiat kepada Allah itu pakaian dari aspal yang cair dan panas. Ya Allah. Dan kemudian mukanya ditutupi oleh api neraka. Na'udzu. Bacaan dari mana sih itu? Buka Quran surat Ibrahim ayat yang ke-50. Lalu dikaji berkati ya kan? Tapi syukur alhamdulillah dengan membaca pun insya Allah itu untuk syafi'an di yaumil qiyamah, akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ya boleh, walaupun kita tidak memahami isi yang terkandung di dalamnya, maka baca saja Al-Quran kitabullah al-munazzalu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi walau harfan.
Al-Quran kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril, yang membacanya mendapatkan pahala walaupun satu huruf. Ibu baca alif lam mim itu tuh sudah 3 huruf hitungannya, ya bukan itu sudah 3 huruf. Makanya perbanyaklah baca Quran, karena manqara Al-Quran untuk syafi'an yaumal qiyamah, maka Al-Quran yang akan kita baca akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pengertiannya itu tadi gambar. Manusia akan diberikan pakaian oleh Allah dengan aspal cair dan panas, wajahnya ditutupi oleh api neraka. Dari mana sumbernya? Allah katakan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-50, "Syarabiluhum min qatiranin wa yamsha'u wujuhahum nar." Pakaiannya dari aspal cair dan wajahnya ditutup oleh api neraka. Masya Allah. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Gak kebayang ya ini. Masya Allah. Sekarang kita pakai pakaian tipis dia di tengah lapangan. Panasnya naudzubillah ini sampai kita dikunjungi dengan asmal panas oleh Allah Subhanahu. Gambarannya pengertian Indonesia kotilot itu adalah asmal cair dan panas. Ada Quran surat Ibrahim ayat yang ke-50. Sehingga dengan saking panasnya saat itu, saking panasnya kulit kita akan melepuh, akan hangus sampai habis. Kemudian Allah ganti lagi dengan kulit yang lain. Kemudian Allah kembalikan lagi kepada asalnya. Gambarannya itu. Apa undang beneran sih? Coba lanjutkan lagi. Lihat Quran surat An-Nisa ayat yang ke-56. Allah katakan, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab." Saking panasnya kulit hangus dan diganti dengan kulit yang lain, Allah akan memperlihatkan azab Allah yang maha pedih. Masya Allah. Ini gambaran itu. Gambaran kengerian kedahsyatan yang akan ada nanti di alam mahsyar bagi orang-orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, menghalangi kita, menghijab kita dari adab-adab dan kengerian di alam mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Masya Allah. Ini keberian yang ada. Kadang Masya Allah kita waktu dunia makmum nggak ngerti. Itu Quran sumbernya ternyata tuh. Al-Quran dibaca, dihayati. Kalau belum bisa kita membalikan tafsiran, baca minimal juga artinya. Oh ternyata itu ini. Jadi kita pelajari terus tidak. Ternyata memuat berbagai macam hal dalam Al-Quran dari itu. Di sana dijelaskan. Lalu kemudian setelah itu Allah datangkan neraka jahanam ke alam mahsyar. Jangan bisa sih didatangkan bagaimana bentuknya, Allah a'lam, Allah yang lebih tahu soal itu. Yang penting kita yakini bahwa itu akan terjadi. Ikhtiar hati-hati kita, tingkatkan keimanan kita. Saking takutnya kita menghadapi azab seperti itu, maka kita akan berhati-hati. Kadang-kadang kan kalau kita belum tahu di sana ada lubang, jalan kan biasa saja. Tetapi ketika tahu di situ ada lubang, maka minimal kita akan menghindari. Itu maknanya. Seru jadi karena anak azab simul kiaman dahsyat. Kita nyantai-nyantai baik, berarti keimanan kita yang lemah di sana. Keimanan kita yang tidak ada. Kalau tidak ada perbaikan sikap itu, berarti kita yang salah di sana. Masya Allah. Berarti balik aja. Masya Allah. Ini adab-adab Allah yang akan ada di sana itu, Masya Allah. Begitu dahsyatnya. Malah seperti itu. Tapi di neraka jahanam diperlihatkan itu. Makanya kalau tentang neraka jahanam diperlihatkan, jangankan di alam mahsyar.
Ketika ruh kita mau dicabut oleh malaikat Israel, menurut satu keterangan itu begini tuh. Kan yang namanya nyawa itu dicabut pertama kali dari ujung kaki terus naik ke atas, ya kan? Di situ rasa sudah tidak ada. Nah, pada saat kelak mau meninggal dicabut ruh kita, maka di sana diperlihatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi yang akan kita alami nanti. Makanya ke dalam keyakinan kita, kenapa kalau mayat harus ditalqin, kenapa mayat itu harus diajari, coba nyebut. Nah itu, kenapa? Untuk agar dia husnul khatimah kepada keimanan dan keislaman. Karena sebesar apapun dia bekerja di hadapan Allah, selama keimanan dan keislaman ke bawah, insya Allah suatu ketika nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melalui proses. Tetapi kalau keimanan dan keislaman tidak ke bawah meninggal, maka dia final jahannam khalidina fiha. Itu maknanya. Itu loh maksudnya. Makanya ketika orang sakaratul maut kan kita sering ada kalimat tauhid, kalimat syahadat, itu kan diajarkan terus saja diingatkan. Kenapa? Itu maknanya. Sehingga kan kalau kita melihat orang yang meninggal, ada yang wajahnya berseri, ada orang yang asam, ada orang yang merengut. Itu sebetulnya gambaran walaupun tidak satu-satunya. Jangan juga kita sudah udah si aku mah kalau pegawai di pengkonon makanya mati di pengkonon. Jangan begitu juga. Ya, itu mah tandanya saja. Bisa. Neraka jahanam nanti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mahsyar. Itu dikatakan dalam hadis, yauma yu'ta bi jahannam yauma idin. Dan dalam keadaan di mahsyar itu Allah datangkan neraka jahanam laha sab'una alfan jinabil. Yang mana neraka jahanam itu mempunyai 70.000 tali kekal di pegangannya itu. Ini gambaran hadisnya. Ya, lalu kemudian la sab'una alfa jinamin ma'akul jimal sab'una alfa malaikat yajrunaha. Dari yang 70.000 malaikat itu, tali kekang itu dipegang masing-masing oleh 70.000 malaikat. Satu tali kekangnya, satu pegangan malaikat ketika dibawa ke mahsyar itu ada 70.000 malaikat yang pegang satu tali kekangnya. Kali 70 tali kekang yang ada. Nauzubillah. Begitu dahsyatnya. Apa artinya? Yuk, mari ikhtiar. Mari hati-hati. Dari kita lindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari kedahsyatan dan kengerian yang ada di alam mahsyar. Apa itu mahsyar? Kemudian apa kondisi manusia di alam mahsyar? Kedahsyatan apa di alam mahsyar? Lalu yang terakhir, siapa yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di yaumil mahsyar? Siapa itu? Allah menyediakan azab bagi orang yang maksiat, dan Allah pun dengan keadilannya menyediakan pahala bagi orang-orang yang tidak bermaksiat, taat kepada Allah dan pengertiannya. Maka Allah pun sediakan. Tidak semua nanti kedahsyatan dan kengerian yang ada di alam mahsyar itu ditimpakan kepada manusia. Yang soleh Allah angkat derajatnya. Di mana Rasulullah katakan, Sama'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Anjur. Sama'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan manusia. Ini mari kita ciptakan diri kita menjadi 7 golongan ini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika tidak ada lagi naungan dan perlindungan pada saat manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Mau tidak? Mau nggak kita dapat perlindungan dari Allah? Mau kan? Ini tanya pertamanya pada benar baik. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil mahsyar itu. Siapa? Yang pertama, imamun adil. Ini yang pertama. Catat untuk bukan saya bukan imam nanti dulu.
Ya, nanti dulu. Ini kalau Pak Ujang lagi ngomong memang kadang terlalu semangat gitu dulu. Keringatnya kemana-mana. Udah memang lagi sakit mata itu sebetulnya. Tapi tidak apa-apa. Baru juga sakit mata. Kenikmatan yang Allah berikan lebih banyak daripada sakit mata. Ya. Yang pertama yang akan mendapatkan naungan ringan bagaimana sih Pak Ujang? Berarti adab-adab yang tadi disiapkan, manusia berdiri selama 40 tahun, manusia dipujui dengan aspal yang panas, manusia kemudian dalam keadaan yang tidak berpakaian, itu tidak terasa oleh orang-orang yang soleh. Siapa yang solehnya yang masuk dalam kategori? Yang pertama, imam adil. Imam yang adil. Imam ya adil. Dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil mahsyar itu tidak. Justru akan dinaungi, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jangan apa semuanya, betul semua. Tetapi harus diingat semua di antara kita itu adalah iman. Kenapa demikian? Rasul katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, di antara kamu sekalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di yaumil mahsyar ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pemimpin yang adil? Semuanya. Karena Rasul katakan semua kamu itu adalah pemimpin. Ya? Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amir alladhi 'ala an-nas ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau kita ngomong pemimpin itu bukan cuma presiden, menteri, gubernur, terus ke bawah camat, ke wali kota, sampai ke Pak RT, bukan. Karena semua kita itu adalah pemimpin, kata Rasulullah. Maka dilanjutkan, wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan laki-laki itu adalah pemimpin ala baitihi, di rumahnya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa dia adil atau tidak. Pertama itu, suami ternyata pemimpin dalam keluarganya akan dimintai pertanggungjawabannya adil atau tidak. Kalau adil maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masa. Adil gimana Pak Ustaz? Kalau suami misalkan membiarkan istrinya dayus, istrinya nusuk, kalau nusuk, apa nusuk? Melawan. Yang namanya nusuk itu istri maksiat kepada suami, maka itu masuknya kategori nusuk. Kalau suami membiarkan itu, dia masuk dalam kategori dayus. Tidak cemburu, tidak merasa ngeri kepada Allah dengan maksiat yang dilakukan oleh istrinya, maka itu masuk dalam kategori dayus. Maka hukum di sini berarti suami tidak adil, mustahil akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil mahsyar. Yang pertama yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah imam yang adil. Imam yang adil itu adalah semua di antara kita itu adalah imam atau pemimpin. Dikatakan oleh Rasulullah, yang pertama, ar-rijal wal-ra'in, laki-laki adalah pemimpin di dalam rumahnya. Maka satu orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti di yaumil kiamat adalah laki-laki atau suami yang menjadi pemimpin yang adil di dalam rumah tangganya. Lalu berikutnya kata Rasulullah, wal mar'atu ra'iyatun, dan perempuan itu adalah pemimpin atau imam. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha, terhadap
rumah suaminya atau keluarganya. Kemudian wawaridihi dan anak-anaknya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatihi, dan mereka pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di kiamat. Kalau perempuan itu adil di dalam rumah tangganya, maka dia akan mendapatkan perlindungan nanti di kiamat pada saat dikumpulkan di alam mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua insyaallah. Kata dia kan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun. Ya. Pernyataan. Suami yang adil akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Istri yang adil akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan di alam mahsyar. Bahkan di sini dikatakan wal abdu ra'in. Bahkan sampai hamba sahaya sekalipun itu adalah pemimpin atas harta yang dimiliki oleh tuannya. Kalau dia memelihara itu, maka akan menjadi perantaraan mendapatkan perlindungan dari Allah di yaumil kiamah pada saat dikumpulkan di alam mahsyar. Satu, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah itu adalah imam atau pemimpin yang adil. Nanti, waduh, padahal ini ada 7 kaget ya. Kalau diteruskan mah padahal ini sampai jam 12 ini. Insyaallah. Tanggung yang hadisnya saya sampaikan aja dulu. Saya tanggung, taruhlah 2 menit lagi. Yang kedua, yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang akan mendapatkan perlindungan Allah, naungan Allah nanti di yaumil mahsyar itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yakni anak muda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah akan menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Dua, pemuda, anak muda yang tumbuh dan berkembang di lingkungan dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan laki-laki yang terus berkaitan hatinya dengan tempat sujud. Makna tempat sujud bagaimana? Ketika kita melaksanakan sholat, maka nilai dari sholat itu dilaksanakan dalam kehidupan kita. Ya kan? Nilai sholatnya, waktu sholat harus satrul aurat, tutup aurat. Sholat tidak sah kalau kita tidak tutup aurat. Praktek dalam kehidupan seperti itu. Dalam sholat, apalagi kalau berjamaah, imam ruku harus ikut ruku, imam sujud harus ikut sujud. Padahal kita kan menteri, imam dengan meja, ada enggak makmum yang lawan ke imam? Tidak ada. Apa artinya? Kesombongan hilangkan, angkuh hilangkan, takabur hilangkan. Itu makna dari sholat. Praktekkan dalam kehidupan. Maka orang yang sudah seperti ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Yang ketiga, wa rajulun tahabban fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Yakni manusia atau laki-laki atau perempuan yang saling kasih mengasihi, cinta mencintai, membangun hubungan antara suami istri karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Tiga, akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Tadi adab-adab yang tadi itu, siksa-siksa yang tadi tidak akan sampai kepada orang-orang yang semacam ini. Dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang kelima, wa rajulun talabathu imra'atan dzaka mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki terus ganteng, sugih, pokoknya segala-gala lumpuk lah yang dilekeh kalau itu. Terus pintar, amanin wajib, masih datang bosan. Jabatannya tinggi, terus, masih datang. Pokoknya segala-gala lumpuk. Anak wakil ayu segala-galanya lumpuk, ngajak melakukan yang tidak baik,
maka laki-laki ini bilang, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka orang semacam ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menyerah kurang berapa itu barusan? Yang keenam, yang akan mendapatkan perlindungan di hadapan Allah nanti di yaumil mahsyar itu, wa rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ngerti bosan? Bosan. Wa rajulun, laki-laki, manusia, laki-laki atau perempuan, tasaddaqa yang bersedekah, tasaddaqa ahfa, maka dia menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama, sehingga tidak mengetahui shimaluhu, tangan kirinya, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Tangan kanan, tangan kiri tidak saling mengetahui. Kalau kita melakukan infak atau sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Kalau kita melakukan kebaikan dengan tangan kiri, tangan kanan tidak tahu. Bukan ini mah melakukan amal infak dan sedekah sejagat-jagat. Ini mana ini? Di sini dikatakan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab di alam mahsyar. Yang keenam adalah wa rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dia mensedekahkan harta, memberikan sesuatu, disembunyikan. Sehingga kemarin kan saya katakan, Bu, yang akan dapat menghilangkan pahala amal itu, yang pertama kan ada al-ada, lalu apa lagi? Al-man dan tasammu. Bukan tasammu, apa? Al-umum. Udah kan saya jelaskan ya? Loh, Masya, belum lupa. Ya Allah. Sedekah untuk mengajak, berarti kan itu cuma dalam rangka dakwah. Tidak ada niat. Tentu ini kembalikannya kepada niat kita. Ketika kita memberikan ini salah satunya ke teman, ada niat saja dalam hati kita itu, bahasa agamanya sum'ah. Sum'ah itu ingin menampakkan kebaikan kita kepada orang lain, niatnya tuh agar kita mendapatkan pujian, al-ada, maka itu masuk dalam kategori berbahaya bagi kita. Kalau tidak ada niat sama sekali, itu adalah dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain, tidak ada persoalan. Kadang-kadang susah, Pak, kalau kita tidak memberikan contoh, sumbangan yuk untuk takziah ke kitanya tidak, susah memangnya juga. Maka harus didahului oleh kita, maka orang lain akan mengikuti kita. Itu namanya dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu dakwah dengan memberikan contoh. Tidak jadi persoalan. Justru akan mendapatkan pahala dari kita mengajak orang lain dengan memberikan contohnya itu. Begitu barangkali ya. Yang penting catatannya, ketika kita memberikan infak dan sedekah di sini, kata Rasulullah, jangan sampai alman, al-adha dan sum'ah. Alman itu ingin dipuji, menampakkan. Al-adha menyakiti orang yang kita berikan. Sum'ah kita ingin dipilih oleh orang. Ini yang salah. Sehingga Rasul katakan, yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah itu, yang keenam adalah orang-orang yang bersedekah dengan apapun yang dia miliki. Kalau dia melakukan dengan tangan kiri, maka tangan kanan tidak mengetahui. Kalau melakukan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui. Itu maknanya disembunyikan untuk kita. Baik sedekah, ketaatan kita kepada Allah. Ini kita alhamdulillah syukur nih Allah. Apa emang itu? Malam nikmat sholat tahajud sampai dapat 12 rakaat. Kita mau udah sombong kita ya. Kita ngomongin itu Masya Allah. Jangan sampai udah bagus itu malah dibilang-bilang ujung-ujungnya. Jangan sampai Faratuhullah kita dengan Allah yang tahu. Itu maknanya. Kecuali kalau niatnya untuk dakwah bil hal tadi tidak ada persoalan.
Yang terakhir, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar itu adalah wa rajulun dzakarallahu ta'ala haliyan. Laki-laki atau perempuan maknanya, ya, dzakarallahu ta'ala yang mengingat Allah Subhanahu wa taala haliyan di waktu yang sangat sepi. Waktu sangat sepi kapan? Malam jam berapa? Jam 2 ke jam 3, maka dikatakan seperempat malam. Itu maknanya di sana. Fafadat ainah, maka dia menangis di hadapan Allah dan bercucuran air mata. Apa artinya? Orang-orang yang senantiasa melakukan taubat kepada Allah dengan mencucurkan air mata, maka mereka orang inilah yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi, dihijabi, dihilangi, dihalangi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Benarnya apa yang saya sampaikan mudah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrullah wa fathul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.